Baru-baru ini pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan bagi para pengguna sepeda motor yang menunggak pajak dilarang isi bahan bakar di SPBU. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana bakal melarang penunggak pajak kendaraan bermotor mengisi bahan bakar minyak atau BBM di semua SPBU yang ada di Jawa Barat mulai tahun 2024. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah agar warga mau membayar pajak kendaraannya. Hal ini tentunya menuai pro dan kontra dari masyarakat dan menimbulkan pertanyaan, seberapa banyak warga Jawa Barat yang tidak membayar pajak kendaraan? Menurut data yang didapat, setengah dari masyarakat Jawa Barat tidak membayar pajak kendaraan. Data ini diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jawa Barat, yakni setidaknya ada 24 juta kendaraan di Jawa Barat. 10,6 juta diantaranya telah membayar pajak dengan tepat waktu. Sisanya masih belum membayar pajak. Hal ini mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengambil kebijakan ini, yakni bagi kendaraan yang tidak membayar pajak dilarang untuk mengisi bahan bakar di SPBU. Sebelumnya Badan Pendapatan Daerah setempat beberapa kali melakukan pemutihan bea balik nama kendaraan atau BBNKB dan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pemutihan ini berlaku untuk kendaraan yang menunggak PKB lebih dari 7 tahun tapi bayar cukup hanya 3 tahun saja dan bebas denda. Sayangnya program ini belum diikuti oleh semua pemilik kendaraan bermotor. Ada 43,76% masyarakat Indonesia menunggak pajak kendaraan. Menurut PT Jasara Harja, hingga Desember 2022 hampir setengah dari masyarakat di seluruh Indonesia menunggak pajak kendaraan. Hal ini menghilangkan potensi penerimaan anggaran negara yang lebih dari 120 triliun. Pajak kendaraan merupakan konsep yang berkembang seiring dengan munculnya kendaraan bermotor. Pada awalnya, di awal abad ke-20, mobil menjadi semakin umum di jalan-jalan dan pemerintah mulai menyadari potensi untuk menegakkan pajak sebagai sumber pendapatan. Pada tahun 1888, Jerman menjadi salah satu negara pertama yang memperkenalkan pajak kendaraan bermotor. Kemudian, di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, beberapa negara bagian mulai menegakkan biaya lisensi atau pajak kendaraan bermotor sebagai cara untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Pada tahun 1910 dan 1920, banyak negara bagian di Amerika Serikat mulai mengadopsi sistem pajak kendaraan bermotor yang mendukung pembangunan dan pemeliharaan jalan raya. Pajak ini awalnya dihitung berdasarkan nilai kendaraan. Tapi seiring waktu, peraturan dan metode perhitungan pajak kendaraan telah berkembang menjadi beragam di berbagai negara. Perkembangan teknologi kendaraan juga mempengaruhi peraturan pajak kendaraan. Misalnya, dengan perkembangan mobil listrik atau kendaraan ramah lingkungan lainnya, beberapa negara telah mengenakan atau mempertimbangkan pajak khusus yang didasarkan pada jenis kendaraan dan dampak lingkungannya. Seiring berjalannya waktu, pajak kendaraan telah menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah di berbagai negara. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung perawatan jalan raya, transportasi umum, dan proyek-proyek infrastruktur lainnya yang berhubungan dengan transportasi. Sistem pajak kendaraan terus berkembang dan disesuaikan dengan perubahan dan teknologi kendaraan serta kebutuhan infrastruktur yang terus berubah-ubah. Pajak kendaraan di Indonesia ditetapkan secara resmi pada tahun 1938 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1938 tentang pajak penggunaan kendaraan bermotor. Peraturan ini membahas pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor yang pada saat itu terutama terfokus pada kendaraan bermotor roda 4. Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, sistem pajak kendaraan terus mengalami perkembangan dan perubahan. Di Indonesia, pajak kendaraan ini terbagi menjadi beberapa jenis, seperti pajak tahunan, pajak penjualan atas barang mewah, untuk kendaraan baru, dan beberapa biaya lain terkait penggunaan kendaraan bermotor.
Selama bertahun-tahun pemerintah Indonesia terus mengubah aturan pajak kendaraan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi kendaraan dan kebutuhan infrastruktur transportasi. Pajak kendaraan menjadi salah satu sumber pendapatan paling penting bagi pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta layanan transportasi umum. Bagi suatu negara, pajak memiliki beberapa manfaat yang penting. Pajak adalah sumber utama pendapatan bagi pemerintah. Pendapatan dari pajak digunakan untuk membiayai layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan berbagai program sosial lainnya. Pajak dapat digunakan sebagai alat restribusi kekayaan, mengambil bagian dari pendapatan individu atau perusahaan yang lebih tinggi untuk mendukung layanan dan program sosial yang membantu mereka yang kurang mampu. Pajak juga bisa digunakan untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat mengendalikan inflasi, meningkatkan investasi, dan mengatasi kesenjangan ekonomi. Pajak juga dapat digunakan untuk mengatur perilaku ekonomi. Misalnya, pemerintah dapat memberlakukan pajak yang lebih tinggi pada produk-produk yang dianggap merugikan lingkungan atau kesehatan masyarakat, sehingga mendorong orang untuk mengurangi konsumsi produk tersebut. Penerimaan dari pajak juga digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur jalan, jembatan, transportasi umum, serta layanan-layanan publik seperti polisi, pemadam kebakaran, dan program kesehatan. Secara keseluruhan, pajak memiliki peran yang penting dalam membiayai operasional pemerintah dan mendukung pembangunan serta kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu wujud dari kewajiban taat kepada para pemerintah atau ulil amri dalam sebutan agama Islam, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran, adalah kewajiban rakyat untuk membayar pajak kepada pemerintah. Harta pajak yang dikumpulkan merupakan milik rakyat yang diamanatkan kepada pemerintah. Sebagai pemegang amanah, pemerintah wajib mengelola pajak secara profesional, transparan, dan akuntabel. Bagi umat Islam, pungutan yang wajib dibayar berdasarkan perintah langsung dari Al-Quran dan hadis secara gamblang adalah zakat. Sedangkan kewajiban membayar pajak hanya berdasarkan pada perintah yang tidak langsung, dalam konteks mematuhi penguasa atau pemerintah. Penguasa di dalam membelanjakan uang negara yang diperoleh dari pajak berdasarkan kaidah fikih adalah harus mengacu pada tujuan kemaslahatan warga negara, terutama kaum fakir miskin. Dalam kenyataannya, pemerintah Republik Indonesia belum optimal dalam mengelola pajak secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga banyak terjadi penyimpangan dalam pemungutan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana pajak. Pajak yang seharusnya untuk kemaslahatan rakyat beralih menjadi sarana atau media memperkaya oknum-oknum tertentu. Ketika ternyata bahwa uang negara yang berasal dari pajak tidak dikelola dengan baik atau tidak dibelanjakan sebagaimana mestinya, bahkan terbukti banyak korupsi, maka muncullah pertanyaan, apakah kewajiban membayar pajak oleh warga negara itu masih punya landasan hukum dalam konsep agama? Penegakan hukum wajib dilakukan tanpa pandang bulu, baik itu terhadap aparat perpajakan maupun terhadap wajib pajak yang melakukan kejahatan perpajakan. Ketika pajak tidak dikelola dengan amanah atau tidak digunakan untuk kemaslahatan rakyat, maka pemerintah telah kehilangan legitimasi keagamaan dalam memungut pajak dari rakyatnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan ialah pemerintah harus segera mengurangi di antara berbagai jenis wajib pajak dan menurunkan tingginya nilai pembayaran yang memberatkan rakyat. Jika pemerintah tidak sungguh-sungguh memberantas penggelapan dan penyelewengan dana pajak, maka kewajiban pembayaran pajak oleh pemerintah wajib ditinjau ulang. Pemerintah harus lebih transparan dan bertanggung jawab terkait dengan penerimaan dan pengalokasian uang pajak, serta memastikan tidak ada kebocoran. Pemerintah harus mengutamakan kemaslahatan warga negara, terutama kaum fakir miskin, dalam penggunaan uang pajak. Sekian video ini dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.
See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.